Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar ya. Bagi para peserta pesantren kilat kelas 10 khususnya di SMK Karisma Nusantara, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti acara kegiatan pesantren kilat di sekolah dengan tertib, mengikuti kegiatan sampai selesai ya, karena itu sebagai penilaian kalian di masa kelas 10 ya, di kegiatan sekolah. Hari ini kita akan membahas mungkin ya, atau ibu mungkin akan menjelaskan mengenai sejarah Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin kalian juga udah tahu Nabi besar kita ya, khususnya bagi umat Islam. Beliau sebagai Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Allah ya, sebagai penyempurna agama Islam ya, yang harus selalu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sifat beliau ya, yang begitu sabar, kemudian yang sangat dirindukan oleh umat muslim dan para sahabatnya. Beliau sejarah Nabi kita itu mulai mungkin ya, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah pada tahun Gajah. Beliau lahir sebagai seorang anak yatim karena ayahnya sudah meninggal 2 bulan sebelum beliau lahir ya. Beliau dibesarkan oleh ibu yaitu Siti Aminah, kemudian bersama kakeknya dan juga pamannya. Maaf mungkin ya bila ibu membahas materi ini memang bukan dadakan ya, jadi cerita sekilas mungkin yang ibu tahu, ibu sampaikan kepada kalian. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar cerita ini atau sudah pernah membacanya ya. Jadi kita saling sharing ya, mungkin ya di situ ya, karena di kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Jadi mungkin kisah Nabi Muhammad itu rasanya bagi umat muslim itu bukan hanya untuk dibaca juga ya, dibaca, didengar, tapi juga harus kalian dapat jadikan sebagai contoh, yaitu suri teladan kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak kisah yang penuh dengan hikmahnya ya, dibalik semua itu.
yang begitu perjalanannya mulai dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman Islamiyah gitu ya, yang begitu panjang, bisa Nabi Nabi sempurnakan agama Islam, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, kemudian sehingga banyak umat yang mengikuti ajaran beliau di masa tersebut. Meskipun beliau adalah seorang nabi, yaitu rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, namun hidupnya lantas tidak selalu bahagia. Ya sama dengan kehidupan kita juga ya, yang selalu diberikan cobaan oleh Allah, kemudian diberikan ujian gitu ya. Tidak semua, meskipun beliau itu nabi, tapi tetap dalam kehidupannya Allah berikan juga cobaan dan ujian. Apalagi beliau dalam menyebarkan agama Islam itu ya, banyak sekali ujiannya, mulai dari kaum Quraisy itu ya, yang begitu menentang beliau saat akan menyebarkan agama Islam di Mekah ya. Nabi Muhammad memiliki nama lengkap nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abu Muthalib ya, dan bin Hashim, sehingga hingga ke atasnya ya, itu binnya itu beliau memiliki kalau seperti kita keturunan lah ya, keturunan atau memiliki keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Pada Nabi itu, kalau yang ibu ini ya, ibu pernah nonton itu filmnya, seru, bagus ya, tentang Nabi Muhammad. Itu mulai dari dilahirkan, dia saat dilahirkan ke dunia gitu ya, itu yang mengejutkan itu pamannya pada saat itu bayi lahir, melihat bahwa ada cahaya yang datang itu ke rumah ibunya, yang tidak pamannya sangka adalah keponakannya tersebut merupakan utusan Allah sebagai nabi terakhir untuk menyebarkan atau menyempurnakan agama Islam. Pada umur usia Nabi 6 tahun, ibunya itu membawa beliau ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai di desa Abwa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah itu, ibunya meninggal dunia. Kalau tidak salah ibunya itu sakit ya pas saat di perjalanan itu, sampai saat di perjalanan dari kaum Quraisy gitu ya, ingin melihat bahwa apakah benar ada anak yang terlahir sebagai nabi utusan dari Allah gitu ya. Nah, ibunya itu saat di perjalanan meninggal. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh seorang perempuan yang disebut dengan Ummu Salamah, yang
dipercayai oleh kakeknya untuk menjaga Nabi Muhammad. Kakeknya itu Nah, setelah selang 2 tahun, yaitu sekitar umur 8 tahun, kakeknya Abu Muthalib juga meninggalkan beliau gitu ya. Beliau orang-orang yang mungkin menyayangi beliau satu persatu sudah meninggalkan beliau. Namun ada pamannya yang bernama Abu Thalib ya, yang itu yang saat Nabi lahir itu yang melihat cahaya bahwa keponakannya inilah yang akan menjadi Nabi, utusan Allah untuk penyempurna agama Islam. Di usia 12 tahun Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya untuk berdagang ya, bersaudagar, perdagangan gitu ya, ke negeri Syam gitu ya, ke negeri Syam. Beliau merupakan pertama kalinya saat itu di usia 12 tahun diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Tak lepas mungkin saat Nabi usia ya kalau ini 25 tahun beliau datang lagi ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Di sana beliau berdagang dan bertemu dengan istrinya, yaitu Siti Khadijah ya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad mendagangkan karena Siti Khadijah itu di sana itu terpandang, mungkin ya, wanita terpandang yang memiliki bisa disebut ya, memiliki kekayaan, kemudian orang terpandang di sana. Nah, di sini Nabi mendagangkan kalau ini barang ya perdagangan di sana, mendagangkan yang dimiliki oleh Siti Khadijah tersebut. Tak lama dari situ Nabi pun menikah dengan Siti Khadijah. Beliau dikaruniai oleh 3 orang anak laki-laki, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib ya. Namun semuanya meninggal di waktu kecil. Kemudian beliau juga diberkahi 4 orang putri yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun sama keempat orang putrinya ini juga telah meninggalkan beliau. Pada tahun ke-40 Allah, mungkin tahun ke-40 itu ya, di masanya Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul Allah, dengan diutusnya malaikat Jibril memberikan wahyu kepada beliau, di mana diturunkannya wahyu tersebut yaitu di Gua Hiro ya, di atas Jabal Nur. Singkat cerita, pada tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad mengalami sakit-sakitan. Kemudian Nabi meninggal. Namun sebelum beliau meninggal itu menitipkan umatnya kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
untuk menjadi khalifah atau pengganti beliau untuk memimpin kaum muslim. Setelah beliau wafat itu pada setelah beliau wafat maka para sahabatnya ya yang begitu dekat dengan Nabi itu sangat kehilangan beliau, karena beliau memang merupakan Nabi yang begitu harus dicontoh kemudian diikuti ya, suri teladan yang baik. Mungkin materi sejarah Nabi ya bisa kalian juga lihat di web-web sekarang ya, yang bisa kalian gunakan gadget kalian itu. Cuman mungkin penyampaian ibu mohon maaf ya bila ada salah-salah kata atau ada yang kurang pas gitu ya, sama-sama kita saling mengkoreksi. Tapi mudah-mudahan dari penyampaian ini, materi ini, kalian bisa mengingat sedikitnya lah cerita ya tentang Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ya. Dicukupkan sekian untuk materi penjelasan sejarah Nabi. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, itu bisa kita lakukan saat daring ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya.